Ya teman-teman, Bapak Ibu semua, ini adalah botol 1,5 liter yang kemarin saya isi dengan kubis. Kubis yang saya potong kecil-kecil, kemudian saya masukkan ke dalam botol air mineral seperti ini. Ya, tujuannya untuk membuat sauerkraut atau asinan dari Jerman, asinan kubis Jerman. Jadi Bapak Ibu semua bisa dilihat di sini ya. Sebelumnya ini sama sekali tidak kita tambahkan dengan air ya. Tapi bisa dilihat di sini karena ada proses osmosis ya yang dilakukan oleh garam. Jadi air dari kubis dia keluar sendiri. Nih. Ya, bisa dilihat ini mengenang dengan air. Nah, jadi ini proses pembuatannya mudah sekali. Bapak Ibu hanya cukup memotong-potong kubis jadi kecil-kecil seperti ini, lalu dicampur dengan menggunakan garam ya. Yang bagus itu garamnya sekitar 2-3% lah. Jadi kemarin prosesnya ini saya potong kecil-kecil, saya masukkan, saya buat layer. Kemudian saat layer pertama saya masukkan sejumput, layer kedua saya masukkan sejumput, terus sampai full. Nah, bisa dilihat di sini ini ada ruang kosong udara. Jadi kemarin kubis saya potong 3/4 bagian, yang satu kubis besar itu 3/4 bagian, ini full awalnya. Nah, tapi karena dia udah keluar ya, cairannya udah mulai layu juga karena kita tambahkan garam, jadi dia ada proses osmosis, airnya keluar. Jadi tujuan ditambahkan garam adalah untuk merusak dinding sel pada kubis ya, sehingga bakteri asam laktat itu bisa dengan mudah memecah gula yang digunakan untuk nutrisi pertumbuhan mereka. Jadi di sini nanti akan banyak bakteri yang akan tumbuh. Salah satunya ada dari golongan Lactobacillus brevis, ada Lactobacillus plantarum, kemudian ada dari golongan Leuconostoc ya, bakteri heterofermentatif. Jadi nanti pH-nya akan asam. Awalnya kita buat antara 6,5 sampai 7 ya pH-nya. Ini nanti akan berubah menjadi di angka 3 sampai 4. Karena kenapa? Karena bakteri asam laktat itu nanti akan memproduksi asam laktat dan juga CO2. Nah, karena dia dipecah ya, dia menghasilkan asam laktat dan CO2, otomatis nanti ini akan menggembung. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat sauerkraut seperti ini, walaupun dia fermentasinya anaerob ya, tanpa udara, ini harus sering dibuka ya. Karena kenapa? Karena dia nanti akan memproduksi gas CO2 ya. Kalau nggak dibuka dia nanti akan pecah gitu ya. Jadi tadi pertama prosesnya akan dimulai dari bakteri Leuconostoc mesenteroides ya. Nanti dia akan melakukan proses fermentasi itu dari golongan bakteri heterofermentatif. Dia akan tetap menghasilkan asam laktat dan juga gas CO2. Lalu ketika pH-nya turun di angka 3 sampai 4, maka bakteri homofermentatif akan berkembang seperti dari golongan bakteri Lactobacillus brevis, plantarum, dan lain-lain. Nah, dan bakteri-bakteri yang tadi saya sebutkan itu adalah bakteri probiotik yang bagus untuk ternak, untuk pencernaan hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, seperti itu. Jadi nanti ini akan full dengan CO2, kemudian nanti asam laktatnya akan keluar. Ini prosesnya udah berjalan 1 kali 24 jam. Saya kurang lebih kemarin bikin sore, saya rekam video ini 1 hari setelahnya malam ya. Tampilannya seperti ini, dia udah mulai layu. Oke, ini akan terus saya update. Insya Allah nanti sampai selesai saya akan update dan nanti kumpulkan dalam bentuk video YouTube ya. Ini ya. Oke, ditunggu update-nya.